Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, buat rekan-rekan yang saat ini lagi mengalami kesulitan keuangan, mungkin hutangnya banyak, nggak selesai-selesai, mungkin bisnisnya mandek, ya, pembayaran sulit, kemudian ya banyaklah hal-hal lain lagi yang membuat kita seakan-akan tuh masalah itu menumpuk-menumpuk dan kita selesaikan. Ya, saya akan bagian sini cara paling mudah, halal, tidak ada biaya, ya. Kecuali nanti ada rezeki yang memang harus disedekahkan sedikit, dan itu uh, saya lakukan sendiri, dan alhamdulillah perlahan-perlahan masalah-masalah keuangan saya bisa teratasi. Setidaknya untuk saya hidup sehari-hari saya tidak usah berhutang. Oke, uh, ini saya cerita sedikit, ya. Sekitar 2 minggu ke belakang itu bengkel saya, sama saya buka bengkel mobil. Bengkel saya itu seminggu itu paling banyak hanya satu pekerjaan, dan itu juga nilainya juga tidak seberapa, ya. Jadi bisa dibayangkan pengeluaran harian dibandingkan dengan pendapatan itu sudah tidak sebanding gitu. Kemudian saya muhasabah, ya. Saya mencoba mereview diri saya, apa sih yang saya kurang, apa yang sudah saya lakukan sehingga seolah-olah rezeki saya itu tertutup gitu, ya. Sebenarnya bukan tertutup sih, emang Allah berikan ujian kepada saya sehingga saya bisa mengetahui salah saya, kemudian memperbaikinya itu. Dan dari beberapa kesalahan itu, ya, kesalahan yang paling fatal yang saya lakukan adalah saya membicarakan orang lain, membicarakan musibahnya orang lain, atau bercerita tentang kejelekan orang lain, ya. Kejelekan itu bisa macam-macam, samanya orang lain terlibat hutang, wah ini saya gibah nih orangnya, ngomongin, wah nih si A nih begini 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 gitu, si B begini gini gini gitu, seolah saya paling bener, mereka paling kacau hidupnya. Tapi ternyata pada Allah, ya, Allah menimpakan masalah yang serupa dengan orang-orang itu ke saya, dan itu membuat saya sangat pusing gitu. Sehingga akhirnya saya menyadari bahwa oh iya, bahwa kita nggak boleh, ya, sulit apapun masalah yang terjadi pada saudara kita harusnya membantu kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa, setidaknya kita membantu dengan doa. Satu tidak saya lakukan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah lama saya lakukan gitu. Dan kemudian saya juga pernah ngebatin, ya, cuma ngebatin gitu, wah orang kerja mah begini 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 gitu, sama yang usaha, saya usaha gitu mah menang saya gitu. Ternyata terbukti juga itu tidak benar gitu, karena orang usaha juga bisa naik tinggi, bisa turun sangat rendah, minus bisa gitu. Nah, itu juga hal yang saya lakukan. Nah, kemudian apa yang saya lakukan sesudahnya, yaitu saya beristighfar, saya memohon ampun pada Allah. Kemudian saya berdoa. Pertama, ya, istighfar dulu, saya mohon ampun karena saya udah ngomongin orang, saya sudah ngegibah orang, ya. Entah itu gibahnya nyata atau itu gibahnya itu untuk menjelekan, pokoknya semua perbuatan gibah itu jelek, ya. Seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri, ya. Maka diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Nah, yang kedua, setelah saya istighfar, ya, saya berdoa lagi pada Allah, saya memohon supaya apa yang ditimpakan pada mereka karena kesombongan ucapan saya minta jangan ditimpakan pada saya gitu. Karena Allah sudah memberikan ujian ini pada saya gitu, supaya saya nggak sombong gitu. Jadi seandainya orang lain ketimpa utang 1 M gitu namanya, seandainya 1 M utang itu timpa pada saya juga, saya pasti lemes juga gitu. Makanya saya mohon ampun, dan saya mohon apa yang timpa pada mereka jangan timpa pada saya. Yang ketiga, saya mendoakan mereka, ya. Ini pelan-pelan saya lakukan, saya mendoakan mereka semoga siapa-siapa yang orang-orang saya omongin nih, ini Allah perkenankan dosa dihapus. Kemudian yang kedua, semoga Allah berkenan untuk masalah mereka diangkat sehingga mereka bisa hidup bahagia lagi, masalah selesai. Tuh. Sampai situ udah selesai belum? Belum. Ya. Tapi dengan langkah di awal itu, dengan istighfar dan berdoa seperti tadi, itu sudah banyak membantu gitu, ya. Kedepannya apapun masalah yang kita temukan pada orang lain, ya, kita harus positive thinking aja gitu. Kita jangan sampai keluar ucapan sama orang lain bahwa kita ngomongin orang dan kejelekannya, itu nggak boleh gitu. Oke, pada step berikutnya, ya, tadi sudah istighfar, berdoa, ya. Nah, step berikutnya yaitu step yang berikutnya ini ternyata ada di Quran. Nanti saya kasih tahu suratnya.
Saya dulu di awal usaha saya tidak bisa baca Quran. Jelas saya nggak tahu baca Quran. Kemudian saya panggil seorang teman ya, kemudian dia ustadz, dia ngajar saya baca. Jadi saya di umur yang sudah lumayan tua saat itu. Saya seperti anak TK, saya baca alif bata lagi dari kelas 1 sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa baca. Walaupun mungkin saya tidak sekelas ustadz atau ini ya para orang-orang penghafal ya yang bacaan bagus kali enggak, tapi paling tidak saya bisa baca Quran. Seperti itu. Nah, step yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Quran. Kenapa membaca Quran? Karena baca Quran itu faedahnya banyak. Nanti kalau andanya mau tahu, cari sendiri deh. Ya googling sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau saat ini tidak bisa baca Quran, belajar dari sekarang. Sama seperti saya. Dari huruf alif lagi sampai huruf ya. Tuh di atas tuh, ada tuh ya. Kemudian kalau udah huruf alif sampai ya-nya sudah hafal, kemudian disambung sampai bisa baca dan perbanyak bacaannya. Kalau saya tidak bilang saya pasti bener enggak gitu. Ikhtiar saya yang saya lakukan adalah paling enggak setidaknya 1 hari 2 halaman. 2 halaman. Kalau bisa seandainya selesai sholat 2 halaman, itu kira-kira 1 hari itu sudah menyelesaikan setengah juz. Kalau setelah sholat bisa menyelesaikan 4 halaman, berarti 1 hari insya Allah 1 juz. Nggak susah. Tuh. Step berikutnya yaitu memperbaiki sholat. Kenapa memperbaiki sholat? Ya, karena Allah berjanji siapa yang memperbaiki sholatnya maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Gitu. Memperbaiki sholat bagaimana caranya? Gampang juga ternyata. Pertama, sholatnya usahakan tepat waktu. Ya, jangan diundur-undur. Umpama contoh, zuhur itu pas jam 12, asarnya pas jam 3 umpamanya. Jangan kita sholat zuhurnya itu jam 2.50 ya, sudah mendekati asar, jangan. Begitu azan kita sudah wudhu mulai sholat. Itu step nomor 1 dan itu yang saya lakukan dulu gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang selalu masih saya lakukan. Yang kedua, untuk hal sholat ini pertama tepat waktu. Itu. Yang kedua, kalau seandainya sholatnya sering di rumah, pindah untuk laki-laki ke masjid. Kalau untuk perempuan di rumah, ya. Kalau untuk laki-laki ke masjid, karena ini wajib, ya. Tidak ada sholat ya yang baik kecuali sholat di masjid, tapi ini untuk laki-laki. Ya. Ketiga, bacaan sholatnya diperbaiki. Jadi jangan tadinya cuma asal bangun, ruku, itidal, sujud itu, tapi nggak tahu bacaannya. Sekarang bacaan dihafalin yang benar gimana. Itu. Karena memperbaiki sholat itu seperti janji Allah, jika orang memperbaiki sholatnya maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Itu. Sampai situ udah selesai belum? Masih ada lagi. Step berikutnya adalah berhubungan dengan duit ya. Tapi ini tidak memberatkan, tenang. Jadi di dalam surat ini ya, pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua sholat, yang ketiga yaitu menginfakkan hartanya atau bersedekah. Kalau bahasa kita mah sedekah. Jadi dengan sedekah ini ya, Allah menjanjikan ya, barang siapa yang bersedekah, saya bacakan, untuk saya juga belum terlalu hafal ya, tapi kira-kira bunyi ayatnya seperti ini saya bacakan arti saja. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak ya. Itu baru satu surat. Di surat lain ada satu kebaikan ya, satu bentuk kebaikan, satu sedekah dibalas 10 sampai 700 atau sampai tak terhingga, itu suka Allah ya. Kalau untuk sedekah ini nyata ya. Jadi untuk awal tadi istighfar, kemudian berdoa ya. Kedua, memperbanyak baca Quran ya. Ketiga, sholat ya, diperbaiki ya. Keempat, sedekah. Nah, sampai sini sebenarnya nanti kalau teman-teman istiqomah ya, continue lanjut, tidak berusaha sekuat tenaga ya. Saya nggak bilang harus perfect, nggak harus sempurna, nggak. Berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan, hasilnya sudah terlihat ya. Sekarang seperti janji saya akan tunjukkan suratnya, yaitu surat Fatir ayat 29 ya. Saya bacakan, kita dengar sama-sama.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tuh. Jadi perniagaan, perdagangan tidak rugi karena kita berdagangnya tuh, kita berniaga sama siapa? Sama Allah, ya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang sekarang merasa sulit ya, masalah kayaknya di mana-mana gitu, nyebar di sana ada, sana ada, sana ada gitu. Lakukan hal ini ya, yang simpel ini. Mudah-mudahan masalahnya sama Allah dikumpulkan jadi satu, tiba-tiba sama Allah kun fayakun, selesai masalahnya. Seperti itu. Ya. Apa yang saya sampaikan tidaklah sempurna karena sempurna milik Allah. Saya menyampaikan apa yang saya alami, yang saya lakukan, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang mau komen, mau menambahkan, atau mau mengkoreksi apa yang saya sampaikan, silahkan ya. Saya tidak menutup pintu bahwa saya paling sempurna, jangan komen saya, jangan saya tidak ya. Silahkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat saya, jadi buat saya. Silahkan tulis di komen di bawah ya. Akhir kata, mari kita memperbaiki diri. Semua masalah itu pasti ada ujungnya. Semua ujian itu datangnya dari Allah ya. Ujian itu datang dari Allah karena Allah sayang sama kita, karena Allah pengen melihat kita lebih baik ya. Karena kalau handanya dulu kita sebagai anak aja, kalau bandel pasti kita tegur sama orang tua kita. Itu kalau kita sayang. Kalau orang tua kita nggak sayang, misalnya kita salah juga dilepas aja. Tapi kalau ini beda. Allah itu maha penyayang. Allah itu pengen melihat kita lebih baik. Makanya Allah itu berikan kita ujian supaya kita sadar. Itu. Setelah ujiannya lewat, nanti Allah naikkan tingkat kita, dan insya Allah masalah-masalah yang menimpa kita, menimpa saya nih, saya minta doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan masalah saya bisa selesai ya, sehingga kita semua jadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang rajin beribadah, dan semoga kelak dengan cara-cara simpel ini kita lakukan istiqomah, masalah kita selesai, kemudian kita akan bertemu di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.